ketika jamaah haji dan jamaah umrah menginjakkan kaki di kota Makkah Al-Mukarramah dan di kota Madinah Al-Munawwarah, maka nampaklah bukit-bukit, gunung-gunung yang ada di kota Makkah, maka nampaklah gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Maka rasa-rasanya dengan keharuan yang penuh, amat kecil rasanya tanya dibanding dengan gunung, dibanding dengan bukit yang ada di kota Madinah, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Misalnya nampak Jabal Abi Qubis di dekat Masjidil Haram, rasa terharu dan rasa kecil tanya, karena Jabal Abi Qubis yang pernah memandang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabal Abi Qubis yang pernah mendengar perkataan yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kita ke Jabal Nur, tempat berkhalwat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat beliau menerima wahyu daripada Allah, wahyu pertama. Pula Jabal Nur, tapak Sayyidina Muhammad pernah kenang dengan Jabal Nur. Beliau pernah menetap di dalam Jabal Nur, dalam Gua Hira. Jabal Nur pernah mendengar kata Sayyidina Muhammad, ma ana biqari, aku tidak dapat membacanya ketika Jibril memerintahkan untuk membaca Iqra. Ketika danyokalan Jabal Thur, tempat bersembunyinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, maka pula terasa haru, terasa kecil ketanyo, karena Jabal Thur yang pernah menerima Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabal Thur yang pernah mendengar perkataan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika gemetarnya Abu Bakar Siddiq di dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika gemetarnya Abu Bakar Siddiq bersama Nabi, beliau mengatakan, la takhaf innallaha ma'ana, jangan engkau takut, Allah itu bersama kita. Sampai kita di Madinah, ketika kita pandang Jabal Uhud, Bukit Uhud, pula gunung-gunung yang lain yang ada di Madinah, maka pula terasa kecil bahawa kita belum pernah memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah mendengar langsung perkataan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah melihat tingkah laku daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukit-bukit yang ada di kota Madinah, gunung-gunung yang ada kota Madinah, mereka yang telah melihat dan mendengar perkataan dan perbuatan, bahkan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tanya jangan bersedih hati walaupun tanya tidak memandang beliau, walaupun tanya hanya dengar tutur perkataan beliau. Tanya jangan bersedih hati, umat 1400 tahun lebih berpisah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan ketika di Hudaybiyah, beliau bertanya pada sahabat ketika di Hudaybiyah, wahai sahabatku, iman siapa yang paling kita kagumi? Sahabat menjawab, iman malaikat ya Rasulullah. Nabi mengatakan bukan. Iman malaikat hana kagum tanyo karena malaikat mereka selalu memandang malakutus samawati,
mereka selalu memandang kerajaan langit. Lalu iman siapa yang paling kita kagumi wahai sahabat? Sahabat menjawab, iman pada Rasul dan para Nabi ya Rasulullah. Nabi mengatakan, bukan. Rasul, para Nabi, mereka beriman kepada Allah karena mereka langsung menerima wahyu daripada Allah. Langsung mereka berjumpa dengan Jibril, langsung mereka menerima wahyu daripada Allah. Lalu iman siapa ya Rasul? Iman siapa wahai sahabat? Sahabat menjawab, iman sahabat-sahabatmu ya Rasulullah yang paling kita kagumi, bukan, kata Nabi. Sahabat long kata-kata, wajar kata beriman kepada long karena kata langsung takalan wajah long, karena kata langsung takalan perbuatan long dengan mata kata langsung tadinga perkataan long, maka wajar kalian beriman kepadaku. Iman siapa yang paling kita kagumi? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasul menjawab, iman yang paling kita kagumi yaitu iman umatku, mereka beriman kepadaku pada akhir masa, padahal mereka tidak memandang aku, mereka tidak melihat aku, mereka belum pernah mendengar langsung perkataanku, tapi mereka sangat yakin, mereka sangat beriman kepadaku yang mereka kenal dari tulisan-tulisan, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal aku dari tulisan-tulisan, nyoken ulama, tulisan-tulisan yang dikubah oleh ulama di dalam kitab-kitab tentang sejarah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.